Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman telah berkenan untuk mengikuti mata kuliah nanoteknologi pada siang hari ini. Baik, mata kuliah nanoteknologi ini mata kuliah pilihan ya. Jadi besarnya 2 SKS dan teman-teman bisa memilih untuk ikut atau tidak. Nah, untuk membuka perkuliahan pada siang hari ini saya ingin bertanya, kenapa sih kok teman-teman tertarik untuk mengikuti mata kuliah nanoteknologi ini? Silakan. Oke, silakan. Jadi kalau dilihat dari mata kuliahnya, kenapa saya ikut mata kuliah nanoteknologi? Karena Indonesia sendiri kan punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Oke. Nah, tapi dewasa ini kan untuk memanfaatkan ya dari hilirisasi sampai produksi jadi itu kita kurang dalam prosesnya. Jadi berbagai sumber daya alam itu kan konteksnya kan ke material. Nah, mau nggak mau kita harus tahu struktur nanonya seperti apa dan teknologinya seperti apa sehingga kita dapat mengaplikasikannya untuk di bidang industri itu juga. Oke, baik. Kita berpuas ya. Baik, berarti saya menangkap kata kuncinya adalah hilirisasi material ya. Supaya nanti material yang mungkin dalam bentuk bulknya atau besarnya kurang bernilai, ketika bisa menjadi nano itu menjadi lebih bernilai ya. Baik, nah itu adalah salah satu motivasi yang baik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di pertemuan satu ini kita akan membahas tentang konteks perkuliahan dan nanti terkait dengan pengantar nanoteknologi dan pengembangan aplikasinya. Atau di sini saya melihatnya sebagai nanoparticle everywhere. Baik, karena masih di pertemuan pertama ya, kita jelaskan dulu deskripsi mata kuliahnya. Adapun mata kuliah nanoteknologi ini mempelajari prinsip, jadi prinsip nano itu seperti apa, kemudian bagaimana mensintesis nanoteknologi, termasuk setelah disintesis, bagaimana mengecek apakah sudah terbentuk partikel nano atau belum. Nah, itu kita lakukan apa yang disebut dengan karakterisasi. Dan juga tentu karena kita di bidang engineering, ya, kita di Fakultas Teknik, kita di Departemen Teknologi dan Fisika, kita akan fokus pada bagaimana nanoteknologi ini dapat diterapkan. Apa yang aktivitas yang akan teman-teman lakukan? Yang pertama adalah teman-teman akan nanti belajar menganalisis artikel ilmiah. Jadi riset di bidang nano ini sangat berkembang pesat. Dan banyak artikel-artikel ilmiah dari jurnal, proceeding, conference dan sebagainya yang diterbitkan setiap harinya. Dan teman-teman juga akan mempelajari studi kasus. Saya akan mengundang praktisi di bidang nanoteknologi untuk berbagi, dan kemudian teman-teman bisa menyelesaikan kasus yang kemudian diberikan oleh praktisi tersebut. Teman-teman juga akan belajar bagaimana menginterpretasikan data, berdiskusi secara kelompok, dan nanti akan ada proyek kecil-kecilan dalam bentuk simulasi nanoteknologi dengan software open source. Sehingga apa yang teman-teman dapatkan akan bisa mengembangkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merancang solusi berbasis nanoteknologi dengan mempertimbangkan keselamatan, etika, dampak lingkungan, dan juga keberlanjutan. Nah, jadi tidak hanya kemudian manfaatnya saja, tapi teman-teman harus mempertimbangkan keselamatannya, dampak lingkungannya, dan juga sustainability atau keberlanjutannya. Nah, bidang dari nanoteknologi aplikasinya cukup luas. Nanti akan kita bahas dari bidang energi, elektronika, sensor, kesehatan, lingkungan, bangunan juga, bahkan hingga material nano. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah nanoteknologi ini ada 3 ya. Yang pertama, teman-teman mampu memahami dan menganalisis fenomena fisik, kimia, dan biologi dalam skala nano. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan contoh-contoh teknologi yang menerapkan desain pada skala nano. Dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan tren perkembangan teknologi nano. Jadi teman-teman tidak hanya kemudian paham saja, tapi nanti menjelaskan contoh-contohnya. Bahkan diharapkan bisa menjelaskan tren nanoteknologi ke depannya seperti apa. Dan ini bisa teman-teman realisasikan dalam bentuk tugas akhir, tesis, proyek untuk kompetisi, dan lain sebagainya. Nah, CPNK ini dititipkan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Jadi ada keterkaitan antara CPL, capaian lulusan ini yang dijanjikan oleh prodi. Jadi ketika teman-teman lulus dari Prodi Teknik Fisika, ada 11 CPL
ya. Ada 11 CPL. Nah, mata kuliah nano ini kemudian dititipkan CPL-nya. Nah, seperti misalkan CMMK 1 ini bisa membantu menjawab CPL 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah skala yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Ada Niro Ake, Nambah K, dan Niteni. Nah, ini seperti taksonomi Bloom ya. Oke, nah itu terkait dengan CPL dan CPMK dari nanoteknologi. Nah, luarannya seperti apa? Nah, ini adalah contoh poster final project dari kakak tingkat Anda ya, yang telah dilakukan di semester sebelumnya, di mana mahasiswa mempelajari apa itu nanoteknologi, kemudian mencoba membuat inovasi di bidang nanoteknologi. Nah, ini misalkan membuat nanoswab energy phase atau rompi yang kemudian bisa menganalisis keinginan. Nah, dengan teknologi nano. Dan juga belajar simulasi. Nah, ini simulasi dengan perangkat lunak yang dengan molecular dynamics atau MD ya. Misalkan ini mensimulasikan bagaimana nanopartikel plasmonik untuk peningkatan absorpsi pada sensoria. Nah, jadi ini yang diharapkan dari mata kuliah ini, teman-teman akan belajar terkait nanoteknologi, kemudian bagaimana merumuskan idea terkait dengan nanoteknologi, penerapannya, dan juga belajar bagaimana mensimulasikan nanoteknologi. Tentu dengan perangkat lunak yang open source ya, atau berlisensi terbuka. Baik, nanoteknologi ini ada 14 pertemuan ya, di mana saat ini kita ada di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas pengantar terlebih dahulu ya, dari definisi nanoteknologi, kemudian apa sih perbedaannya nanoscience, nanoteknologi dan nanopartikel, kemudian apa tantangannya, kemudian bagaimana potensi pengembangan aplikasinya. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan lebih mendalam. Sampai pertemuan sebelum UTS minggu ke-7 kita akan fokus mengenai apa itu nanoteknologi, kemudian bagaimana mensintesis atau membuat nanomaterial. Nah, lalu setelah UTS kita akan mempelajari bagaimana mengecek atau mengkarakterisasi apakah nanopartikel yang kita bentuk itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi ini adalah 14 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama itu dengan saya, dosennya. Nah, nanti pertemuan 8-14 akan bersama dosen lain. Saya tim teaching bersama Pak Gia. Nah, yang menarik juga di pertemuan ke-6 nanti kita akan ada laboratory visit ya. Kita akan mengunjungi lab, salah satu lab di DTTF ya, lab teman-teman melakukan sintesis jadi di TPKN ya. Nah, ini adalah dokumentasi dari lab visit di semester sebelumnya ya. Nah, cukup banyak yang mengambil mata kuliah nanoteknologi. Dan ini teman-teman sangat antusias untuk melihat peralatan-peralatan apa saja yang ada di lab ya, kemudian bagaimana membuat nanopartikel dari besar menuju kecil ya, dan proses-proses lainnya. Silakan bisa di depan, Mbak. Bisa di depan. Oke. Nah, ini adalah sistem pembelajarannya. Jadi kita akan menerapkan blended learning ya. Jadi tidak hanya pertemuan tatap muka seperti ini, akan ada juga elok ya. Jadi silakan teman-teman, ada pembelajaran online-nya juga. Silakan teman-teman nanti dapat bergabung di elok ya, nanoteknologi. Jadi kita akan blended. Kemudian berbasis outcome based education. Nah, tadi. Jadi apa yang kemudian saya nilai itu berdasarkan pada 3 CPMK tadi. Jadi tidak akan keluar dari 3 CPMK yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya. Dan juga fokus pada student center learning. Jadi saya akan berfokus pada keterlibatan aktif dari mahasiswa. Berdiskusi dengan teman-teman, teman-teman menyampaikan pendapat, itu yang akan menjadi fokus pada pembelajaran ini. Jadi metode pembelajarannya akan ada tatap muka seperti ini, dan juga akan ada learning management system di ELOP ya. Kemudian ada case based learning. Saya akan mengundang praktisi nanoteknologi. Kalau semester lalu saya mengundang peneliti dari BRIN ya. Kedepannya saya akan mengundang praktisi yang bergerak di bidang semiconductor. Di Indonesia tidak ada. Saya akan mengundang kolega saya di Taiwan. Dan yang ketiga adalah project based learning. Teman-teman akan berkelompok untuk membuat
simulasi nanoteknologi. Contoh simulasi nanoteknologi yang menarik adalah bagaimana ukuran partikel berpengaruh terhadap warna. Nah, itu yang menjadi landasan dari quantum dots ya. Nah, itu bisa disimulasikan. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan warna apa, ukuran partikelnya berapa, dan sebaliknya ya. Teman-teman punya ukuran partikel berapa, warnanya akan seperti apa. Nah, itu bisa disimulasikan dengan software. Kita juga akan melaksanakan diskusi dan analisis artikel ilmiah. Jadi banyak paper yang bisa dibedah, bahkan paper-paper yang meraih Nobel di bidang fisika maupun kimia itu banyak yang berkaitan dengan nanoteknologi. Nah, itu nanti bisa kita bahas ya. Dan tentu ada UTS dan UAS. Nah, ini adalah metode pembelajaran yang akan kita terapkan selama 1 semester ke depan. Nah, ini adalah bentuk lebih konkretnya ya. Jadi akan ada 6 komponen. Ada kuis ya. Ini materinya nanti membandingkan sifat yang besar dan yang kecil ya. Bulk ya, sifat yang besar dan juga yang nano. Kemudian ada analisis artikel, ini tugas individu. Dan ada interpretasi data, ini UTS nanti ya. Teman-teman akan dilatih bagaimana membaca SEM, membaca FTIR ya, dan juga membaca XRD. Apa maknanya ya dari pola-pola hasil tersebut. Kemudian akan ada studi kasus tadi. Nah, ini terkait dengan pemilihan nanomaterial untuk sensor dan energi mana yang lebih cocok ya. Dan juga ada proyek kelompok. Nanti teman-teman akan merancang konsep penerapan nanoteknologi dengan simulasi. Dan nanti akan ada presentasi dan refleksi ya dalam bentuk UAS. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, silakan. Jadi kira-kira presentasinya untuk setiap proyek tugas dan tes UAS berapa persen? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi ini 6 ini nanti totalnya adalah 100%. Dengan penekanan utama pada proyek kelompok mencapai 20% dan kemudian presentasi dan refleksi ini 20%. Jadi ini sudah 40% ya. Kemudian sisanya akan dibagi rata ya. Berarti studi kasus 15%, dapat data 15%, resakti 15% dan kuis konseptual 15%. Jadi ketika di total menjadi 100%. Oke. Ada lagi? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke materi pengantar nanoteknologi. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih sebenarnya nano-nano ini ya. Kemudian bagaimana sejarahnya ya. Nano ini dari tahun berapa sih? Nah, yang jelas sebelum teman-teman lahir ya. Kemudian peluangnya apa dan tantangannya seperti apa. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi nanoteknologi itu intinya bukan hanya sekedar kecil ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa 1 nano ada yang tahu berapa ukurannya? Oke, 1 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, 1 nanometer 1 kali 10 pangkat 9 meter. Nah, jadi nano ini bukan hanya sekedar kecil teman-teman ya, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan sifat material ya pada skala nano tersebut. Nah, kalau kita membahas nano ya ada 3 definisi. Ada nanoscience. Nanoscience ini mempelajari fenomena, struktur ya dan sifat materi pada skala nanometer. Jadi pada nanoscience ini kita tidak membahas penerapannya. Kita pure membahas sainsnya ya. Nah, di mana ini mungkin dipelajari lebih dalam di MIPA. Nah, nanoteknologi baru kita menerapkan pengetahuan dari nanoscience ya untuk mengontrol, membuat ya dan menggunakan struktur material atau perangkat nano. Jadi penerapannya dari nanoscience itu dalam bentuk nanoteknologi. Dan ini menjadi fokus pada fakultas teknik seperti kita. Jadi kita akan fokus pada bagaimana menerapkan nanoscience dalam bentuk nanoteknologi. Dan ada definisi ketiga yang disebut dengan nanopartikel. Nanopartikel ini adalah partikel yang punya ukuran sekitar 1 sampai 100 nanometer pada salah satu dimensi. Nah, kita hidup di dimensi berapa teman-teman? Kita hidup pada sumbu X, Y, Z, berarti ada berapa dimensi? 3. Ya, nah, material nano atau nanopartikel itu didefinisikan
salah satu dimensinya hanya 1 sampai 100. Jadi misalkan ada nanopartikel panjang seperti ini ya, di mana ini diameternya kurang dari 100 nano, sementara panjangnya ini lebih dari 100 nano. Nah, ini masih bisa kita sebut dengan nanopartikel. Dan ini yang disebut dengan nanowire. Ya. Jadi tidak harus XYZ-nya itu kurang dari 100 nano. Nah, bisa jadi salah satu dimensinya saja. Misalkan di sini diameternya kurang dari 100, tapi panjangnya lebih dari 100, ini masih dikategorikan sebagai nanopartikel. Jadi kata kuncinya adalah 1 sampai 100 nanometer ya pada salah satu dimensinya. Kemudian ini strukturnya, dan banyak nanopartikel ini itu punya sifat yang baru. Jadi emas ya, emas sehari-hari warna apa? Warna kuning ya, kuning keemasan ya. Nah, kalau dalam bentuk nano, dia bisa berwarna biru, bisa berwarna merah, macam-macam. Nah, dia akan memiliki sifat baru. Dan karena punya sifat baru, akan memiliki penerapan yang juga baru. Contohnya ada yang menggunakan nanopartikel emas untuk mendeteksi kehalalan daging. Jadi bisa membedakan daging babi dan daging sapi. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari nanopartikel emas. Oke, kita lanjut. Nah, seberapa kecil nanometer itu ya? Nah, ini misalkan ada sebuah jaringan, ya, ini jaringan tulang ya. Nah, kita cek ya. Nah, ini ada sel darah merah, kemudian di dalam sel darah merah ini ada bakteri, ada molekul, ada senyawa, ada atom. Ya. Nah, nano sendiri itu berada di antara ukuran molekul ya dan juga ukuran mikrometer. Nah, sesuai dengan definisi di slide sebelumnya, rentangnya adalah 1 sampai 100 nanometer. Nah, mungkin teman-teman masih sulit membayangkan ya sel darah merah itu seperti apa, karena kita lihatnya kan dalam bentuk larutan ya. Nah, kita lihat rambut kita. Nah, rambut kita itu punya diameter 100 mikron. 100 mikron itu berapa berarti? 100 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini rambut ya. Nah, 1 nano itu adalah 1 kali 10 pangkat min 9. Berarti perlu dibagi berapa ini rambutnya supaya bisa menjadi 10 pangkat min 9 teman-teman? Yakin 1000? Ada 100-nya loh. Nah, perlu dibagi 100.000. Jadi satu rambut kita ya, ketebalannya itu perlu dibagi 100.000. Perlu dibagi 100.000 untuk menjadi 1 nano. Bayangkan teman-teman ya, satu helai rambut dibagi menjadi 100.000 bagian. Itulah nanometer. Berarti kecil sekali atau tidak teman-teman? Kecil sekali ya, kecil sekali. Bayangkan satu helai rambut dibagi 100.000 bagian. Itulah nanometer. Sehingga karena sifatnya sangat kecil, bisa jadi nanometer ini sedang berterbangan di sekitar kita ya, dan kita tidak bisa melihatnya. Nah, maka ini ada meme yang tepat ya, bahwa nanopartikel everywhere. Baik itu di udara, di minuman yang kita minum, di makanan yang kita makan, di kosmetik ya, yang kita gunakan ya, di sabun ya, di deodoran. Nah, itu bisa jadi ada nanopartikel. Ya. Dan ini nanti menjadi tugas dari pertemuan ini adalah teman-teman coba cari sebenarnya seberapa banyak nanopartikel yang masuk ke dalam tubuh kita setiap harinya. Nah, itu ada berbagai macam laporannya. Teman-teman silahkan bisa mencari. Pertama, untuk menentukan berapa jumlahnya, teman-teman harus tahu nanopartikel ke dalam tubuh kita lewat jalur mana saja. Ya, ada jalur pernafasan, ada jalur mulut, ada jalur kulit, ya, dan jalur-jalur lainnya. Silakan teman-teman nanti menganalisis, itu sebagai tugas pertama. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan definisi nano. Ya, silakan Mas. Tadi itu kan di situ pengertiannya itu 1 sampai 100 nanometer pada sedikitnya 1 dimensi.
Betul. Jadi kalau sheet yang tebalnya cuma di bawah 100 nanometer itu tidak termasuk nanopartikel atau tidak? Oke, baik, berarti material dua dimensi tapi ketebalannya di bawah 100 nano ya. Ya, itu juga termasuk nanopartikel. Jadi itu disebut dengan nanosheet ya, ada juga ya nanti ya. Nah, jadi nanti akan terbentuk seperti grafit ya. Nah, jadi grafit itu dia bentuknya C-nya 4 ya. Nah, dia akan membentuk banyak jaringan. Nah, tapi dia bentuknya adalah dua dimensi ya, grafit ya. Nah, kita bisa melihat ya. Nah, ini grafit. Pertanyaan bagus ya, Mas Fajar ya. Nah ini bentuk lembaran seperti ini ya. Nah, jadi dia luasnya bisa sangat luas ya. Tapi untuk ketebalannya itu di bawah 100 nano. Ya bisa dibayangkan ya, panjang kali lebarnya besar, tapi ketebalannya kurang dari 100 nano. Nah, itu masih bisa dikategorikan sebagai nanopartikel. Ya. Nah, ini yang ada pada pensil kita, teman-teman ya. Jadi pensil kita itu kan dari grafit ya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Dan dia terbentuk makanya dia mudah patah ya. Nah ini, karena patah terjadi ketika ketebalan itu. Jadi layer antar layernya dia bisa patah. Ya. Nah, makanya pensil kita itu mudah patah. Beda dengan intan ya. Intan itu apa bahasa Inggrisnya teman-teman? Diamond ya. Nah, diamond itu juga dari karbon, tapi dia sangat kuat. Nah, karena karbonnya itu berikatan sedemikian rupa ya. Nah seperti ini. Kalau yang diamond. Kalau tadi grafit itu mendatar, ya, bentuk dua dimensi seperti ini, tapi kalau diamond dia membentuk struktur tiga dimensi. Ya. Sehingga diamond ini sama-sama penyusunnya, sama-sama karbon, tapi memiliki dua sifat yang sangat berbeda. Ya. Ini dua sifat yang berbeda oleh satu atom yang sama itu disebut dengan alotrop, ya, istilahnya. Jadi alotrop karbon ada yang bentuknya diamond, intan, ya, ada yang bentuknya grafit. Oke, apakah menjawab Mas Fajar? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita membahas sejarahnya. Nah, ternyata sejarah nano ini sudah cukup lama, teman-teman ya. Dari tahun 1959. Ini dimulai dari kuliah dosen. Kuliah dosen yang disebut dengan Richard Feynman yang membuat nama mata kuliah There is a plenty room at the bottom. Jadi ada banyak ruangan di bawah. Nah, ini menjadi landasan ya bahwa Feynman membayangkan di masa depan kita bisa memanipulasi atom. Di mana pada saat itu belum ada bayangan sama sekali. Hingga kemudian hampir 20 tahun kemudian ya, 2 dekade kemudian ada profesor dari Tokyo bernama Taniguchi itu memperkenalkan istilah nanoteknologi. Nah, ini untuk membahas teknologi di bidang semiconductor. Jadi dari pertama dirumuskan sampai ada nanoteknologi itu butuh waktu 20 tahun dan didukung oleh alat-alat. Nah, kemudian alat ukurnya yang disebut dengan STM, scanning tunneling microscopy itu adalah jarum yang sangat kecil. Nah, jarum itu kemudian bisa tanda petik ya melihat bagaimana bentuk atom. Itu pada tahun 81. Belum lahir ya teman-teman ya. Saya juga belum lahir ya. Nah, ini alotrop karbon ternyata ada lagi. Jadi selain intan dan juga grafit ada juga yang disebut dengan fullerene. Nah, fullerene ini dari karbon ya, bentuknya adalah seperti bola. Jadi bola, tapi itu ada 60 karbon di setiap sisinya. Dan pada tahun 2000 ya, Amerika melakukan pendanaan nanoteknologi besar-besaran sampai 9 triliun rupiah, sehingga penelitian nano sangat seksi ya, sangat kemudian diminati karena didukung oleh pendanaan yang besar dan juga kebutuhan industri. Nah, ini adalah singkat nanoteknologi. Nah, berikutnya ini. Jadi berbeda antara material yang besar dengan nanomaterial ya. Jadi kalau kita memperkecil suatu benda, kita akan mendapatkan luas permukaan yang lebih besar. Kok bisa? Nah, ini. Bayangkan ada kubus ya. Ada kubus di mana setiap sisinya itu panjangnya 1 cm. 1 cm. Maka luas permukaannya berapa teman-teman? 6 ya. 6 cm kuadrat. Sekarang kubus ini saya bagi menjadi 2 ya. Nah, ada 2 kubus sekarang. Di mana di sini 1, ini 0,5 ya. Nah, ada 2. Berapa sekarang luas permukaannya? Ini 1 kali 0,5 berapa? 0,5 kali 6 4 ya. 1 ini 4,
Betul nggak teman-teman? Ininya 1 masih ya, ini 0,5, dibaliknya 0,5, ini 0,5, ini 1 di bawah 0,5, berarti berapa ini? 4 ya, tambah 4, 8 ya, dan seterusnya. Jadi kalau saya pecah lagi yang jadi lebih kecil, dia akan terus meningkat luas permukaannya. Nah, itu yang membuat ukuran pada nanoteknologi, nanomaterial ini menjadi istimewa, karena luas permukaannya akan menjadi sangat besar. Dan kita tahu bahwa reaksi itu terjadi pada permukaan, ya, reaksi kimia itu terjadi pada permukaan. Nah, sehingga ketika luas permukaannya meningkat, reaktivitasnya juga dapat meningkat. Itulah banyak katalis-katalis itu dalam ukuran nano, teman-teman ya. Karena dia memiliki luas permukaan yang sangat besar. Yang kedua, efek kuantum muncul. Jadi pada fisika kuantum ya teman-teman mempelajari bahwa harus dalam ukuran nano, baru kemudian muncul. Contohnya adalah nano dot, ya, quantum dot. Nah, itu harus dalam ukuran nano. Dan yang ketiga, ini fungsi baru bisa muncul ketika ukurannya nano. Ya. Nah, ini adalah contohnya emas ya, dalam besar warnanya kuning. Tapi ketika ukuran partikelnya berbeda diameternya, ya, warnanya bisa macam-macam. Nah, ini kok bisa dijelaskan dengan fenomena plasmonics yang nanti kita bahas di pertemuan ke-5 ya. Ini nanopartikel emas dengan diameter 90 warnanya ungu, dengan diameter 30 warnanya merah. Kemudian ini adalah spektrogramnya, ya, spektroskopinya ya, bahwa semakin kecil panjang diameternya ya, maka akan bergeser ke kiri ya. Nah, puncak gelombangnya akan bergeser ke kiri. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan dari nanopartikel. Nah, kemudian perannya cukup luas ya di bidang kesehatan, misalkan untuk drug delivery, untuk penghantaran obat ya. Jadi obatnya itu langsung menuju pada sel yang sakit ya. Nah, berbeda dengan saat ini kan kalau kita minum obat diserap dulu oleh usus ya, kemudian baru menjalan lewat aliran darah. Nah, ini enggak. Kalau obatnya dalam bentuk nano, dia bisa langsung ke target sel yang sedang sakit teman-teman ya. Kemudian sel surya di bidang energi ya, baterai, di bidang elektronika ya, kita ingin sekecil mungkin tapi memorinya sebesar mungkin. Nah, itu hanya bisa dicapai dengan nanoteknologi ya. Dan tentu di bidang material maju kita ingin memperoleh cat yang bisa membersihkan sendiri yang disebut dengan self cleaning. Nah, itu perlu penerapan coating dengan nanoteknologi ya. Nah, peluangnya ada banyak ya. Nah, kita bisa mendapatkan material yang lebih kuat, yang ringan dan fungsional, energinya lebih efisien ya. Nah, dan juga lebih sensitif. Tapi tantangannya ini ukurannya, karena ukuran nano itu sulit dikendalikan. Bagaimana kita mensintesis dia seragam pada ukuran 30 nanometer misalkan. Nah, itu yang menjadi tantangan. Kemudian biayanya saat ini masih relatif mahal. Kemudian nah ini racun ya. Jadi karena nano itu sangat kecil, dia sangat mudah masuk ke dalam paru-paru dan dia bisa masuk ke dalam aliran darah. Nah, ini yang menjadi kemudian bahayanya juga. Dan juga tentu berkaitan dengan regulasi ya. Prinsipnya adalah manfaat teknologi itu selalu disertai dengan risiko, bukti ilmiah, dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi teman-teman ketika menerapkan nano jangan lupa terhadap risiko dan juga dampaknya. Oke, itu untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Nah, ini ada tugas ya, silakan nanti teman-teman kerjakan. Pertanyaannya adalah berapa banyak nanopartikel yang masuk ke tubuh kita hari ini ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah lewat jalur mana saja nanopartikel masuk ke dalam tubuh, dan laporkan dari penelitian sebelumnya seberapa banyak yang masuk melalui jalur tersebut ya. Misalkan lewat jalur pernafasan ya, lewat jalur kulit ya. Nah, teman-teman akan tercengang ya, bahwa ada banyak sekali nanopartikel yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, dan teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut pada referensi pendukung. Oke, bisa kita cukupkan ya kuliah pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.